Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Devi Oktaria Simbolon. Di sini Ibu mengajar IPS dan PPKN kelas 7, 8, dan 9. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian absen dulu ya. Di bagian bawah tulis nama agar ibu tahu siapa yang sudah ikut pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagian manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, pengertian ruang. Ada yang tahu apa itu ruang? Nggak tahu bu. Nah, nanti ya ibu kasih tahu ya. Ruang adalah sebuah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan atau sebagian, yang digunakan sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Ada yang tahu contohnya? Contohnya itu seperti sekolah. Sekolah itu memiliki ruang kelas 7, kelas 8, kelas 9, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang OSIS, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan ruang. Sedangkan interaksi antar ruang adalah sebuah pergerakan yang dilakukan orang, barang, hingga sebuah informasi dari suatu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju ke daerah tujuan, yang sering disebut sebagai kondisi saling bergantung. Nah, kondisi saling bergantung itu ada 3. Yang pertama, saling melengkapi. Nah, saling melengkapi merupakan sebuah kondisi yang bisa terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komunitasnya yang dihasilkan. Contohnya nih, wilayah A ini kan kelebihan sayuran, sedangkan wilayah B ini kelebihan ikan. Nah, untuk bisa saling melengkapi, maka akan terjadinya kondisi saling bergantung antara wilayah A dan wilayah B. Nah, wilayah A akan mengirim sayuran ke wilayah B, sedangkan wilayah B akan mengirim ikan ke wilayah A. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan saling bergantungan. Yang kedua adalah kesempatan antara. Ada yang tahu kesempatan antara? Nah, ibu kasih tahu ya. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan sebuah alternatif yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Nah, contohnya itu ini. Wilayah A yang kelebihan sayuran, ya, wilayah A yang kelebihan sayuran, dan wilayah B yang kelebihan ikan. Wilayah B yang kelebihan ikan. Pada awalnya mereka memiliki hubungan yang sangat baik dan erat. Namun, ketika diketahui wilayah C yang memiliki jarak lebih dekat, aksesibilitasnya yang lebih baik dan lebih mudah, maka hubungan wilayah A dan B akan merenggang dan akan terjadinya hubungan baru. Akan terjadinya hubungan baru antara wilayah A ini dan wilayah C sebagai kesempatan antara. Terus selanjutnya yaitu kemudahan transfer. Ada yang tahu kemudahan transfer? Kemudahan transfer dalam proses pengangkutan baik barang maupun orang, maka akan dipertimbangkan biayanya. Nah,
biasanya biaya yang dicari adalah biaya yang lebih rendah. Di sini apabila wilayah A yang berkelebihan beras akan melaksanakan interaksi dengan wilayah B yang kekurangan beras, tetapi tidak didukung dengan kemudahan transfer seperti kendaraan, fasilitas umum, jalan raya, dan seterusnya. Maka interaksi antara wilayah A dan wilayah B akan terganggu. Oleh karena itu perlunya kemudahan transfer. Oke, selanjutnya letak dan luas wilayah Indonesia. Oke. Nah, wilayah Indonesia itu terdiri atas wilayah darat dan laut. Nah, wilayah Indonesia bagian laut itu hampir 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia. Nah, karena memiliki lautan yang luas, maka Indonesia juga memiliki garis pantai yang sangat panjang. Oke? Iya, garis pantai yang sangat panjang. Nah, secara astronomis Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 23/5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Nah, secara geografis Indonesia terletak pada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Terus dan terletak pada benua Asia dan benua Australia. Berikut adalah batas wilayah Indonesia yang akan saya terangkan melalui peta ya. Nah, bisa kita lihat pada bagian barat wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Oke. Batas wilayah di bagian barat itu adalah berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, pada bagian utara wilayah Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Oke. Dan Laut Cina Selatan. Bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Di bagian selatan berbatasan dengan Timur Leste. Bagian selatan berbatasan dengan Timur Leste dan Samudra Hindia. Oke. Nah, kita juga akan belajar tentang peta. Ada yang tahu apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala. Oke. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala. Nah, ingat itu ya, nanti Bu tanya sama kalian, jangan lupa ya. Nah, selanjutnya bagian-bagian peta. Bagian-bagian peta itu terdiri jadi
judul. Ada yang tahu apa itu judul? Judul adalah peta. Judul peta adalah biasanya bertujuan untuk menunjukkan isi suatu peta. Sedangkan skala adalah perbandingan antara jarak yang ada pada peta dan jarak yang sesungguhnya di lapangan. Nah, skala ini terbagi dua jenis, yaitu skala angka yang merupakan skala dengan perbandingan berwujud angka, sedangkan skala garis. Terus yang kedua itu skala garis. Nah, skala garis itu merupakan skala yang berbentuk dengan ukuran tertentu. Selanjutnya ada legenda. Oke, legenda merupakan keterangan semua objek yang ada pada muka peta. Dengan menggunakan legenda, pembaca peta akan lebih mudah dalam memahami objek yang ada di wilayah peta tersebut. Selanjutnya adalah insert. Nah, insert merupakan peta kecil yang terdapat dalam suatu peta yang bertujuan untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Selanjutnya itu simbol. Simbol pada peta merupakan tanda khusus yang memiliki objek yang dipetakan sehingga orang yang melihat peta tersebut memudahkan dalam memahami isi peta. Nah, simbol ini memiliki jenis-jenis simbol. Yang pertama itu simbol titik, terus garis, terus warna dan area. Nah, selanjutnya orientasi utara. Apa itu orientasi utara? Nah, orientasi utara umumnya peta memiliki orientasi utara yang disimbolkan dengan anak panah. Nah, ini bertujuan untuk menunjukkan arah mata angin. Yang terakhir, sumber peta. Nah, sumber peta merupakan orang atau lembaga yang membuat peta. Nah, berikut bagian-bagian yang akan saya jelaskan pada peta Indonesia. Balik lagi ya. Nah, di sini kita lihat bagian paling atas ini. Oke, nah bagian paling atas ini adalah judul peta. Oke, ini judul peta. Judul peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Nah, inilah yang disebut dengan judul peta. Nah, kemudian kita dapat melihat orientasi utara. Nah, orientasi utara, ini dia orientasi utara. Ini untuk menunjukkan arah mata angin. Nah, ini namanya orientasi utara. Ini bertujuan untuk menunjukkan arah mata angin. Nah, kemudian kita lihat di sini ada legenda. Nah, kan ada legenda. Nah, legenda di bawahnya kita bisa lihat ada jenis skala. Nah, jenis skala. Oke. Nah, jenis ini adalah skala garis. Nah, yang ini adalah skala garis. Yang ini ya, anak-anak, ini adalah skala garis. Nah, terus di bawah sini ada yang namanya sumber peta ini. Yang CV ini adalah sumber peta ya. Sumber peta. Di sini ada simbol. Nah, di sini kita lihat ya, ada simbol garis-garis ini. Nah, bawah di sini ada garis-garis ini batas wilayah. Kemudian ada berbentuk lingkaran kecil. Oke, kalian bisa lihat. Nah, lingkaran kecil. Nah, ada yang berbentuk kotak. Nah, kotak. Warna itu adalah simbol peta. Nah, garis, terus garis, terus lingkaran kecil, baru
kotak berwarna ya. Kotak dan warna itu adalah simbol peta. Nah, selanjutnya, oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salam semangat. Selamat pagi. Oke, jangan lupa di bawah ada tugas untuk kalian ya. Dah.